Oke, selamat pagi anak-anak. Pembelajaran Ibu mulai ya. Nah, pada pertemuan kemarin, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat nggak? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Pelajaran TK. Ada yang mencatat tidak? Halo Angelica, Christopher, Putra, Charis. Ada yang masih ingat tidak? Ayo Putra, pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Halo Putra. Ya, Bu. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Membahas itu grup font. Ya, grup font. Ayo bukunya, buku dan alat tulisnya disiapkan ya. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai grup perintah. Ibu izin share screen ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai grup font. Grup font itu ini ada bold, italic, lalu underline dan seterusnya yang ada pada ini, yang kotak ini. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai grup paragraf. Grup paragraf itu ada bullet, numbering, lalu ini multi level list dan seterusnya. Untuk paragraf itu ada yang ada di sini. Nah, pertemuan hari ini Ibu akan membahas satu persatu. Ini ada yang tahu kegunaan bullet ini digunakan untuk apa, Nak? Ayo, siapa yang tahu kegunaan bullet ini digunakan untuk apa? Ayo, Cito. Cito tahu tidak kegunaan bullet ini digunakan untuk apa? Ini. Halo, Cito. Suara Ibu terdengar tidak, Nak? Kayak kasih angka atau kayak ABCD gitu untuk di awal kalimat gitu ya, Bu. Kayak nomor. Oke, terima kasih Cito. Nah, kalau yang nomor itu yang numbering. Nah, kalau bullet itu misalkan Ibu kasih contoh nama kota. Bentar, Ctrl A. Misalkan nama kota di Yogyakarta sebagai berikut. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, kegunaan bullet ini itu untuk digunakan untuk memberikan tanda bullet pada tiap paragraf yang terpilih. Misalkan nama kota di Yogyakarta itu ada Bantul, Sleman, Depok, dan seterusnya. Ketika kita menggunakan bullet, kita bisa memilih tanda yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk yang bullet di library ini, itu tanda yang sudah pernah kita gunakan. Misalkan Ibu mau menggunakan yang tanda ini. Kita klik, lalu kita tulis Bantul, lalu Sleman, dan Depok. Nah, terus lalu semisal kita mau memilih yang lain, apakah bisa, Bu? Bisa. Kita klik yang Define New Bullet ini, lalu simbol. Nah, di sini kalian bisa memilih simbol-simbol atau tanda-tanda sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini misalkan red and black. Nah, di sini kalian bisa memilih
simbol-simbol sesuai dengan yang kalian inginkan. Nih, banyak sekali. Jadi kalian tidak tidak perlu bosan ketika kalian ingin memilih simbol atau tanda yang lain. Misalkan Ibu mau memilih tanda yang ini. Lalu kita klik OK. Klik OK. Nah, di sini nanti muncul. Kita klik misalkan Bantul, Sleman, Depok. Seperti itu. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Dan lalu kalau numbering untuk apa? Numbering untuk memberikan format penomoran seperti yang dikatakan oleh Cito. Nah, kalau numbering itu dia berupa huruf atau angka. Kalau yang balet ini dia berupa tanda. Jadi seperti itu. Sebenarnya kegunaan atau fungsinya itu sama. Cuman yang membedakan itu simbolnya saja. Kalau yang ini yang balet itu berupa tanda, tapi kalau yang numbering dia berupa huruf atau angka. Misalkan Ibu klik ini, dia akan otomatis berubah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Sampai sini apakah sudah paham, Nak? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut Paham, ya. Bu. Nah, lalu kalau yang ini, multi level list, ada yang tahu? Multi level list ada yang tahu kegunaannya untuk apa? Halo anak-anakku. Nah, oke, Ibu jelaskan ya. Kalau multi level list ini kegunaannya hampir sama. Tetapi yang membedakan ketika kita menggunakan balet dan numbering ini itu hanya satu kolom. Jadi kayak satu jenis. Kalau yang ini kan tadi nama kota di Yogyakarta. Itu kan misalkan Bantul, Sleman, Depok. Nah, apabila di Bantul ini misalkan ada lagi nama kecamatan. Misalkan kecamatannya itu namanya Paingan dan Merican, misalkan seperti itu. Nah, tadi kan macam-macam nama kota di Yogyakarta kan ada Bantul, Sleman, Depok. Lalu di Bantul itu ada nama-nama kecamatan. Misalkan kecamatannya itu Paingan dan Merican. Nah, untuk Paingan dan Merican ini kita bisa memberikan huruf atau angka sesuai dengan yang kita inginkan. Kita blok, lalu kita klik ini, multi level list. Nah, kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nih, jadi nanti di nama kotanya ini, sebentar. Ini kita blok, lalu kita pilih ini, kita pilih yang, misalkan kita pilih ini, nah dia akan secara otomatis sudah memberikan tanda. Jadi kita tidak perlu memberikan tanda satu persatu lagi. Seperti itu. Apakah paham, Nak, penjelasan Ibu? Paham, Bu. Ini sambil tiduran atau sambil apa ya kok tidak on cam? Duduk, Bu. Oke, memperhatikan kan? Iya, Bu. Oke, Ibu lanjut. Nah, ada yang tahu decrease indent ini untuk apa? Gayus? Decrease indent ini digunakan untuk apa, Gayus? Sudah pernah menggunakan ini tidak? Sudah pernah menggunakan belum kalian? Halo Gayus. Belum, Halo? Bu. Belum. Oke, jika belum, untuk yang decrease indent ini digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Kalau yang decrease indent ini ke kiri, kalau yang increase indent ini menggeser ke kanan. Contohnya seperti apa? Karena ini sudah
bahasa Jawanya sudah mentok, jadi dia tidak bisa menggunakan decrease indent. Ini tidak bisa. Dia bisanya menggunakan increase indent. Jika kita klik, dia akan berjalan ke kanan. Nah, kalau kita klik ke kiri, nih, dia bisa berjalan ke kiri. Seperti itu. Lalu, bagaimana, Nak? Untuk posisinya, Bu. Ya, betul. Itu jadi kita bisa menggunakan yang ini atau kita bisa menggunakan ini. Lainnya. Kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi jika kita mau menggunakan decrease indent sama increase indent, kita juga bisa seperti itu. Sudah paham, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ya. Nah, kalau alignment text ini digunakan untuk apa? Angelica, tahu tidak? Alignment text ini digunakan untuk apa? Nggak tahu, Bu. Sudah pernah menggunakan belum ketika kalian mengerjakan tugas menggunakan Word? Kalian sudah pernah menggunakan alignment ini? Belum, Bu. Belum. Kalian biasanya kalau mengerjakan tugas menggunakan Word, kalian menggunakannya apa? Maksudnya alignment text atau center atau justify atau alignment text right. Kalian menggunakannya apa? Ayo, kalian menggunakannya apa ketika mengerjakan tugas menggunakan Word? Sudah pernah kan ya? Sudah pernah belum mengerjakan tugas Bu. menggunakan Word? Nah, Putra, kalau Putra mengerjakan tugas, biasanya menggunakan alignment text left, center, Semua, atau... Bu. Nah, Center. yang center untuk apa? Untuk rata semua, Bu. Rata apa? Rata tengah, rata kanan, kiri? Rata tengah, Bu. Nah, yuk kita coba. Misalkan, bentar. Misalkan Ibu ingin membuat tabel. Untuk membuat tabel, kita klik insert, lalu tabel. Nah, kita bisa memilih banyaknya baris dan kolom sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan Ibu tulis nomor, nama lengkap, nomor urut, kelas. Misalkan Ibu menuliskan seperti ini. Nah, kegunaan dari ini, alignment text itu untuk rata kiri. Rata kiri, jadi dia posisinya berada di sebelah kiri. Kalau yang center, itu dia untuk rata tengah. Nih, dia berada di tengah. Lalu untuk yang alignment text yang right itu untuk rata kanan. Nah, kalau yang ini justify itu untuk rata kanan kiri. Nah, karena dia sedikit, jadi dia tidak terlihat rata kanan kirinya. Jadi dia terlihatnya hanya di rata kiri saja. Nah, lalu bagaimana jika misalkan Ibu geser? Posisinya dia ke bawah, nama lengkapnya dia ke bawah. Jadi tidak tidak lurus. Nah, bagaimana cara merapikannya? Kita blok, kita klik layout. Nah, di sini kita bisa memilih posisinya. Misalkan posisi alignment top center ini untuk posisi rata tengah bagian atas. Nah, ini dia posisi rata tengah, posisi tengah. Tapi yang bagian atas. Nah, kalau yang ini alignment center, dia posisi rata tengah, tapi di tengah. Nih, kita perhatikan yang bagian nomor urut ini. Ketika kita klik ini,
Nah, dia langsung posisinya berada di tengah. Kalau yang ini, alignment bottom center, dia nanti berada di bawah. Seperti ini. Ibu biasanya menggunakan yang ini, alignment center. Jadi dia terlihat rapi, seperti itu. Jadi perbedaannya ini, alignment text left, center, alignment text right, dan justify itu untuk posisi rata tengah, rata kiri, rata kanan, dan rata kanan kiri. Sampai sini apakah ada yang mau dijelaskan? Ada yang mau ditanyakan? Halo anak-anakku. Kok ini pada diam, pada kemana ya? Halo, Bu. Ini sudah paham atau bingung? Paham, Bu. Ini sepertinya Paham, Putra Bu. sambil tiduran ya? Enggak. Yuk, yang lain mana? Angelica paham tidak? Angelica paham tidak? Yuk, yang bisa on Udah cam, paham, Bu. yuk. Kalau Gayus, paham tidak, nak? Sudah paham, Bu, tapi nanti dipraktekkan lagi. Oke. Jadi kalian harus banyak belajar untuk apa ya? Untuk berjelajah satu-satu. Misalkan kalian kok aku belum pernah menggunakan ini misalkan. Ini untuk apa ya? Nah, kalian coba-coba dari kalian mencoba itu nanti kalian tahu kegunaan atau fungsi dari setiap icon tersebut gitu. Nah. Yuk, Ibu lanjut. Nah, ini line and paragraph spacing. Ada yang tahu tidak? Ini kegunaannya untuk apa? Yo, Angelica, kegunaannya untuk apa, nak? Yang ini. Halo, Angelica. Ini pada tidur semua apa ya? Merenggangkan tulisannya, Bu. Merenggangkan? Ya, betul. Tapi bukan merenggangkan ya. Jadi ini untuk spasi antara baris satu ke baris yang lainnya. Misalkan Ibu blok ini, kita klik line and paragraph spacing, lalu ini dia spasi antar barisnya. Misalkan Ibu pilih yang 1,15. Nah, biasanya ketika kita sudah memilih spasi 1,15, dia tidak secara otomatis posisinya itu sudah benar. Jadi kita untuk posisinya supaya benar 1,15, kita klik line spacing option. Nah, nih kita lihat spacing before after ini. Before itu ketika baris satu ke baris kedua itu sebelumnya itu sudah benar karena 0 PT. Kalau after itu dia masih ada spasinya 10 gitu. Jadi kita buat 0 semua. Kita buat 0. Nih, lihat perbedaan. Kalian lihat sebelah sini. Kita lihat perbedaannya. Kita klik OK. Nih, dia langsung semakin rapat seperti itu. Kalau misalkan kita mau klik 1,5 juga bisa. Kita pilih 1,5. Lalu klik line spacing option. Nah, karena tadi kita sudah mengatur before after-nya, jadi dia sudah secara otomatis sudah berubah, sudah tetap 0 PT seperti itu. Nah, kita klik OK. Nah, dia spasinya sudah 1,5. Kalau yang ini shading ada yang tahu kegunaan shading untuk apa? Ini tadi yang baru datang, Sevi. Halo, selamat pagi, Sevi.
Selamat pagi, Bu. Sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya, Nak? Halo, Sevi? Yuk, shading, siapa yang tahu kegunaan shading itu untuk apa? Ini. Ini. Kegunaannya untuk apa? Jadi untuk beberapa hari gitu loh. Nggak mesti harus tiap hari kita ini. Caris? Halo, Caris. Ini pada kembali tidur semua apa ya? Yuk, siapa yang mau menjawab? Ini kegunaannya untuk apa? Kayak merubah color gitu bukan, Bu? Nah, terima kasih ya, Caris. Nah, kegunaan shading ini hampir sama dengan kegunaan ini. Yang sebentar, Ibu lupa namanya. Ini, text highlight color. Jadi kegunaan text highlight color dengan shading itu sama. Hanya yang membedakan kalau shading itu pilihan warnanya lebih banyak dibandingkan dengan text highlight color. Kalau nih misalkan kita blok, kita klik ini, nah kita bisa memilih warna atau color sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sama saja. Tapi untuk yang membedakan, kalau yang ini dia hanya tulisannya saja. Jadi seperti background yang background warna yang kita blok. Ini kita perhatikan misalnya ini. Nah, kita blok ini. Kalau yang text highlight color kan dia memberi stabilo pada tulisannya saja. Kalau yang ini shading, dia semua nih. Bisa tahu perbedaannya, Nak? Paham perbedaannya tidak? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke. Nah, kalau yang ini, kemarin kita sudah membahas ini. Ini kegunaannya untuk apa? Font color. Mengubah warna tulisan bukan, Bu? Oke, betul. Terima kasih. Ini siapa yang jawab tadi? Cito. Iya, Bu. Terima kasih, Cito. Jadi benar ya. Misalkan kita blok ini yang bantul, kita klik ini, kita pilih warna merah misalkan. Nah, tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Kalau yang ini, kegunaannya untuk apa? Bottom border. Ada yang tahu kegunaannya untuk apa? Yuk, Sevi, Ibu ingin mendengar suaranya Sevi. Ini kegunaannya untuk apa, Nah? Halo, Sevi. Sevi? Yuk, kalau bukan Sevi, Ibu ingin mendengar nih suaranya Angelica. Ibu dari tadi belum mendengar suaranya Angelica nih. Kegunaannya untuk apa, Nak? Untuk memberi bingkai bukan, Bu? Gimana? Untuk apa? Untuk memberi bingkai bukan? Ah ya, betul. Bingkai pada apa? Teks. Pada ini ya, betul. Bukan teks, tetapi pada ini. Apa namanya? Tadi kan kita sudah membuat tabel. Nah, ini kan Ibu sudah memberi contoh tabel. Ketika kita ingin ketika kita ingin tabelnya itu sebentar. Misalkan kita all border. Nah, tadi kan karena kita sudah all border, jadi ketika kita klik all borders,
dia akan hilang karena tadi sebelumnya kan sudah all borders gitu. Nah, ketika kita ingin edit, berarti kita klik draw table. Bentar. Misalkan Ibu ingin ini, bordernya hanya di bagian ini saja, bagian bawah. Jadi, ini itu kegunaan ketika kita membuat tabel. Jadi ini untuk mengaturnya, misalkan all border, berarti dia supaya semuanya itu ada garisnya. Kalau yang no border itu berarti tidak ada garisnya. Nih. Lalu untuk mengatur itu, nah. Nih untuk mengatur, kita klik border and shading. Nih kita bisa memilih garisnya. Bisa memilih bingkainya seperti itu. Kalau tadi kan garis lurus. Nah, kalau titik-titik misalkan Ibu pilih ini, kita klik OK. Nah, dia akan garisnya bukan berbentuk garis lurus, tapi dia berbentuk titik-titik seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan, Nak? Siapa ya yang tadi coret-coret? Yuk, ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Belum ada, Bu. Oke. Halo, selamat pagi, Lucia. Halo, Luciana. Ini panggilannya siapa, Luciana? Gayus, Bu. Oh, ini yang Gayus tadi. Oke. Sekarang kalian catat ya, Nak. Ini Ibu stop share ya. Kalian sekarang bisa mencatatnya di buku kalian masing-masing. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu ya, Nak. Bentar. Nih, silakan kalian catat di buku kalian masing-masing. Bentar. Nih, terlihat tidak share screen Ibu? Terlihat, Bu. Yo, dicatat yo. Bentar. Yo, dicatat di buku kalian masing-masing ya. Nanti jika ketika kalian mencatat, ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan. Ini ada yang mau ditanyakan tidak? Yuk dicatat dulu yuk di buku catatan kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Atau ini Ibu fotokan ke grup supaya kuota kalian tidak terlalu banyak. Ini Ibu fotokan, nanti kalian mencatatnya begitu bagaimana, Nak? Ya, Bu, biar yang lain bisa lihat. Ya, betul. Tapi untuk yang penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Tidak ada ya? Atau nanti kalau ketika kalian mencatat, ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup kelas ya, Nak? Ya, Bu. Oke, Ibu stop share kalau gitu. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa mencatatnya di grup supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu dan juga ikut mencatat seperti itu. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri terlebih dahulu ya, Nak. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pagi, Terima Bu. kasih, Terima Bu. kasih. Oke, Ibu itu ya.
Live ya. Iya.